Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Trisia Ananda Rinjani from Class of Institut Pendidikan Indonesia. Now I'm going to explain about information, reality, and belief with the major is Communicative of English Grammar 1. Alright, this material will explain about question and answer. Question about alternative, question with positive or negative bias, the question request for confirmation, negative question, question with more than one WH word, polite question, responses to statement, short question, echo question, request for repetition, general request for repetition, and the last is about omission of information. Well, now I will start to explain about question and answer. Di dalam question and answer itu ada dua jenis pertanyaan dan jawaban. Yang pertama itu adalah yes no question. Yes no question itu apa? Yes no question adalah pertanyaan yang jawabannya itu hanya antara iya atau tidak, or yes or no gitu. Jadi jawabannya, for example, is the dinner nearly ready? For positive answer, you can answer yes, it's already cooked. But for negative answer, you can answer no, it's not cooked yet. Nah, di dalam contoh ini, contohnya itu apakah makan malam hampir siap? Jika jawabannya positif itu, cara menjawabnya itu seperti ini. Yes, it's already cooked. For negatifnya, no, it's not cooked yet. Nah, jadi jawabannya itu yes or no. Di dalam yes no question juga ada dua versi cara menjawab. Yang pertama itu seperti ini. Yang kedua adalah a shorter person. Jadi versi yang lebih pendek gitu cara menjawabnya. Kalian juga bisa menjawabnya misalkan is the dinner ready? Kalian juga bisa menjawab yes it is or yes for versi pendeknya. Atau untuk negatifnya no it isn't atau no not yet or no gitu. Jadi ini versi pendeknya untuk cara menjawab yes no question. Next. Masih dengan question and answer, jenis kedua yaitu WH question. Apa sih WH question itu? WH question itu yaitu pertanyaan yang menanyakan atau menggunakan pertanyaannya itu menggunakan 5W1H, yaitu where, when, why, who, and what gitu, dan how. Nah, di dalam WH question ini juga are unlimited. Jadi are unlimited itu maksudnya apa? Jadi di dalam jawabannya itu tidak terbatas gitu. Jadi memiliki banyak jawaban gitu. Tergantung situasi yang terjadi. For example, where are you going? I'm going to the office. Atau kita juga bisa menjawabnya I'm going to the hospital, I'm going to the school, I'm going to holiday, I'm going to school misalkan. Nah, jadi jawabannya itu bisa banyak tergantung situasi yang sedang terjadi, jadi tidak terbatas. Sedangkan yes no question itu sangat terbatas jawabannya karena hanya yes or no saja gitu jawabannya, antara iya atau tidak. Sedangkan WH question ini sangat banyak dan bisa memiliki banyak jawaban gitu, tergantung situasinya. Next. Question about alternatives. Another type of limited question is one which expects as an answer one of two or more alternatives mentioned in the question. Jadi pertanyaan tentang alternatif gitu dalam sebuah pertanyaan. Jadi jenis pertanyaan terbatas lainnya adalah pertanyaan yang diharapkan sebagai jawaban dua atau lebih alternatif yang disebutkan dalam pertanyaan. Jadi si jawabannya itu diharapkan ada jawabannya itu ada di pertanyaannya gitu. Contohnya, shall we go by train or by bus? The answer is by bus. Or would you like coffee, tea, or cocoa? The answer is coffee, please. Nah, di dalam question about alternative ini, jawabannya itu antara by train or by bus or coffee, tea, or cocoa gitu. Jadi jawabannya itu ada di pertanyaannya. Next. Question with positive or negative bias. Question with some, always, already.
Most yes, no question are neutral as between positive and negative replies, and have any word like any, ever, yet, and so on. Using forms like some, always, already, and so on, expect a positive answer. For example, did someone call last night? Is it true that someone called last night? Nah, di dalam pertanyaan dengan bias positif atau negatif, menggunakan formulir seperti some, always, already, dan lain-lain, mengharapkan jawabannya adalah positif. Contohnya, apakah seseorang menelpon tadi malam? Is it true that someone called last night? Jadi, apakah benar seseorang menelpon tadi malam? Jadi, jawabannya itu memang ada seseorang yang menelponnya tadi malam. Kemudian dia itu menanyakan apakah nge-make sure bahwa apa yang dia pikirkan itu benar gitu, asumsi yang dia katakan atau pertanyaan yang dia tanyakan itu benar gitu, bahwa ada seseorang yang menelpon tadi malam. Kita compare dengan did anyone call last night, ini mah netral atau netral gitu. Jadi apakah ada yang menelpon tadi malam? Ini itu jawabannya bisa iya, bisa tidak gitu. Bahwa ada seseorang ada yang menelpon tadi malam. Kalau ini itu jawabannya sudah pasti bahwa ada seseorang yang menelpon tadi malam. For politeness, it's customary to use some forms in making an offer. For example, would you like something to eat? I expect you would. Or do you need some money for the phone? Nah, untuk politeness biasanya menggunakan beberapa bentuk dalam membuat penawaran. Contohnya, would you like something to eat? I expect you would. Jadi, apakah Anda ingin makan sesuatu? Saya harap Anda mau gitu untuk memakan sesuatu. Gitu. Or, apakah Anda memerlukan uang untuk telepon gitu? Jadi, jawabannya itu ya gitu. Dia itu membutuhkan uang gitu untuk menelpon. Next. Question with positive or negative bias, jadi masih tentang positive and negative bias. Question in statement form, jadi kalau ini itu pertanyaan dalam bentuk pernyataan. You can strengthen the positive bias of a question by putting in the form of statement using the rising tone. Yes. For example, you got home safely then. The guests have had something to eat, assuming in advance that the answer is yes. Dan Anda dapat memperkuat bias positif dari sebuah pertanyaan dengan meletakkannya dalam bentuk pernyataan. Ini menggunakan nada naik. Contohnya itu, kamu pulang dengan selamat, gitu. Kamu misalkan tadi malam pulang dengan selamat, dengan harapan bahwa jawabannya itu iya gitu. Kalau dia itu pulang dengan selamat. Kemudian contoh kedua itu, para tamu sudah makan sesuatu dengan asumsi sebelumnya bahwa jawabannya adalah iya. Next. Take question, request for confirmation. Take question added to the end of the statement asks for confirmation of the truth of the statement. The answer expected is yes if the statement is positive, and no if the statement is negative. If the statement is positive, the take question is negative, and vice versa. Jadi take question itu request for confirmation itu permintaan konfirmasi gitu. Question tag yang ditambahkan di akhir pernyataan meminta konfirmasi kebenaran pernyataan tersebut. Jawaban yang diharapkan adalah jika positif itu jawabannya iya. Jika negatif maka jawabannya no. Jika pernyataan positif, pertanyaan negatif dan sebaliknya. Contohnya, he likes his job, doesn't he? I assume he likes his job. Am I right? Gitu. Or nobody was watching me, were they? I assume nobody was watching me. Am I right? Jadi contohnya itu seperti dia menyukai pekerjaannya kan? Saya berasumsi dia menyukai pekerjaannya. Apakah saya benar? Jadi untuk mengkonfirmasi bahwa bahwa dia itu menyukai pekerjaannya.
Atau tidak ada yang memperhatikan saya kan, saya berasumsi tidak ada yang memperhatikan apakah saya benar gitu. Jadi dia itu mengasumsikan bahwa apa yang di pikirannya itu benar gitu, kalau tidak ada yang menontonnya gitu. Next. If the question has a polling tone, the positive or negative bias is stronger, and the take question merely asks for routine confirmation of what the speaker already believes. Jika question tag memiliki nada yang menurun, bias positif dan negatif lebih kuat, dan pertanyaan dan question tag hanya menanyakan konfirmasi rutin tentang apa yang sudah dipercaya oleh pembicara. The sentence is more like a statement than a question. For example, it's beautiful weather then, isn't it? Or you have met my wife, haven't you? Jadi contohnya itu seperti cuacanya indah bukan, indah kan gitu. Nah, si yang nanya ini itu sedang melihat gitu bahwa cuacanya itu bagus. Jadi dia itu hanya apa ya? Hanya make sure bahwa mengatakan bahwa gitu, bahwa ini cuacanya lagi cerah gitu, lagi bagus gitu. Atau Anda telah bertemu dengan istri saya bukan? Jadi si suaminya itu sudah melihat bahwa dia itu bertemu dengan istrinya gitu, sudah pernah bertemu atau telah bertemu dengan istrinya. Note, there is a less common type of text question for which both statement and question are positive. For example, you have had an accident, have you? The conclusion which the speaker has arrived at from the situation. The tone sarcastic. For example, so you call that hard work? So you call that hard work? Do you? Nah, ada jenis question tag yang kurang umum dengan pernyataan dan pertanyaannya positif. Contohnya, Anda pernah mengalami kecelakaan bukan? Kesimpulan yang dimiliki pembicara tiba dari situasi. Di situasinya itu mengalami kecelakaan gitu. Apakah Anda pernah mengalami kecelakaan bukan gitu? Nadanya sarkastik atau terkesan menyindir. Contohnya, jadi Anda menyebutnya kerja keras gitu. Padahal misalkan seseorang itu tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik gitu. Next. Negative question. Yes, no question which contain a negative form to assume a negative answer. In fact, such questions have a mixture of positive and negative bias. For example, haven't you had breakfast yet, Mary? Is it really true that you haven't had breakfast? You ought to have it by now. Negatif atau pertanyaan negatif. Pertanyaan ya atau tidak yang mengandung bentuk negatif dengan jawaban negatif, faktanya pertanyaan seperti itu memiliki campuran, yaitu bias positif dan negatif. Contohnya, apakah kamu belum sarapan, Mary? Apakah benar bahwa Anda belum pernah melakukan sarapan atau belum pernah sarapan seumur hidup? Tidak kan? Jadi bisa positif, bisa negatif gitu. Jadi apakah kamu belum sarapan gitu kan? Apakah benar gitu kamu itu belum pernah sarapan gitu, kamu harus memilikinya atau kamu harus sarapan sekarang gitu. Contoh lain, cannot you drive straight? I thought you could but apparently you cannot. Tidak bisakah kamu mengemudi dengan lurus? Saya pikir Anda bisa, tetapi ternyata Anda tidak bisa gitu. Dipikirnya bahwa seseorang itu bisa mengemudi dengan lurus, tapi ternyata tidak. Not to the question, isn't he here yet? The English answer no means he is not here. Yes means he is here. Catatan untuk pertanyaan bukankah dia sudah di sini? Jawaban bahasa Inggris untuk tidak atau negatifnya berarti dia tidak ada di sini. Tapi jika jawabannya iya berarti dia ada di sini. Question with more than one WH word. For example, who's bringing what? I'm bringing the drink and John bringing the sandwiches. Or how and when did you arrive? I arrived by train on Friday. Or who did you send those books to and why?
for informalnya. I sent them to prank because he asked me for them. Jadi question with more than one WH word itu, jadi di dalam pertanyaannya itu ada 2 atau lebih 5W 1H-nya gitu. Jadi di sini juga seperti contohnya di sini ada who, di sini juga ada what gitu, seperti itu. Who's bringing, jadi di dalam satu pertanyaan itu terdapat 2 pertanyaan yang disatukan gitu, dan jawabannya juga ada 2 gitu. Contohnya, who's bringing what? I'm bringing the drink and John bringing the sandwiches. Or di contoh kedua itu ada kata how and when. How and when did you arrive? I arrived by train on Friday. Jadi jawabannya juga ada 2 gitu. Satu pertanyaan namun mengandung 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Next. Polite question atau pertanyaan sopan. You can make a question more polite by adding please or by using an introductory formula like could you tell me? For example, what's your name, please? Would you mind telling me your name? Or please could I have your address and telephone number? Or may or could I ask you if you are driving to the station? Jadi Anda dapat membuat pertanyaan lebih polite atau sopan dengan menambahkan kata please atau tolong, atau dengan menggunakan rumus pengantar seperti could you tell me, bisakah Anda memberitahu saya, atau siapa nama Anda gitu. What's your name please? Nah, ini itu untuk membuatnya lebih polite, atau would you mind telling me your name? Atau please could you I have your address and telephone number? Or may or could I ask you if you are driving to the station? Jadi itu lebih polite jika menggunakan please or would, could, may gitu, seperti itu. Responses to statement. Unlike a question, a statement does not demand a response, but in conversation, we often make a response to a statement in order to express interest, surprise, pleasure, regret, and so on, or simply to show the speaker that we are still attending. For example, I have just had a phone call from the travel agent. Yes? You know those plane tickets to Sydney that you ordered for next Tuesday? Well, he said they are now ready to be collected. Good. But unfortunately, he says there's been a mistake. Oh dear. Yes, apparently the plane doesn't arrive in Australia until 9 a.m. on Wednesday. I see. Yeah, casual alternative to yes. Jadi responses to statement itu adalah tanggapan atas pertanyaan gitu. Tanggapannya itu seperti contohnya itu ini tuh. Contohnya itu saya baru saja mendapat panggilan telepon dari agen perjalanan. Yes gitu. Jadi jawabannya itu tanggapannya itu bisa seperti yes, good, oh dear, I see. Jadi ya itu adalah alternatif casual untuk jawaban ya. Next. Fourth question. Question can be used as responses to statement when the hearer wants more information than has been given. Like other responses, these questions are often shortened by omitting repeated matter. For example, the old ladies buying a house. When, where, why, which house, misalkan seperti itu. Jadi short question itu apa? Short question itu adalah pertanyaan yang singkat gitu. Pertanyaan dapat digunakan sebagai tanggapan atas pernyataan jika pendengar menginginkan lebih banyak informasi daripada yang telah diberikan. Seperti tanggapan lainnya, pertanyaan ini sering kali dipersingkat dengan menghilangkan materi berulang. Misalkan, the old lady is buying a house. Si
responnya itu menjawab gitu, when gitu, atau where, when di sini, atau where di sini, why di sini, atau which house di sini. Itu maksudnya apa? Maksudnya when di sini tuh kapan, kapan apa, kapan the old ladies itu membeli rumah gitu, atau di mana si the old ladies membeli rumah itu, atau rumah yang mana gitu yang dibeli oleh the old ladies itu gitu. Jadi pertanyaannya itu singkat gitu, tidak menyebutkan lagi gitu, atau tidak seperti ini, when the old ladies buying a house gitu, atau where the old ladies buying a house gitu. Jadi langsung aja when gitu. Misalkan where di mana gitu, why gitu, kenapa dia membeli rumah gitu, seperti itu. Who with, where to, itu informalnya. Formalnya itu with whom. Where for politeness-nya contohnya where is she going to buy it gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk short question itu pertanyaan dia itu seseorang itu menginginkan informasi yang lebih daripada yang dia dapatkan, namun dengan pertanyaan yang singkat gitu, seperti when gitu, where, why, seperti itu. Next. Masih tentang short question. Such question can also be used when what the speaker says isn't clear in some respect. Example where the meaning of definite word like this is not specified. For example, take a look at this. Jawabnya itu take a look at this what gitu, jawabnya tuh what, maksud apa yang harus dilihat itu apa, yang mana gitu, maksud what itu, seperti itu. Jadi what di sini itu untuk menanyakan apa yang harus dilihat gitu, seperti itu. Not for a negative statement use why not rather than why. For example, John is very upset, why she hasn't been invited, why not gitu. Jadi untuk pertanyaan negatif, gunakan mengapa tidak daripada mengapa gitu. Contohnya John sangat kesal, mengapa gitu. Untuk negatifnya misalkan dia belum diundang gitu. Kenapa tidak gitu? Kenapa tidak dia diundang gitu? Maksudnya di sini itu contoh yang itu John sangat kesal. Why di sini itu kenapa gitu? Si John itu kesal itu kenapa? Seperti itu. Next. About echo question request for repetition. We ask the speaker to repeat some information, usually because we fail to hear it, but sometimes also because we cannot believe our ears. For example, I didn't enjoy that meal. Did you say that? Did you say you didn't enjoy it? You didn't enjoy it? Or sweet delight of bliss. Delight gitu. Jadi echo question request for repetition ini meminta pembicara untuk mengulang beberapa informasi. Biasanya karena gagal mendengar gitu, atau takut salah nih apa yang dia dengar gitu. Terkadang juga kan karena seseorang itu tidak dapat mempercayai telinganya gitu, takut salah gitu. Jadi dia mau nge-make sure bahwa apa yang dia dengar itu benar gitu. Jadi dia mengulang lagi, meminta pembicara untuk mengulang informasi atau yang dia katakan tadi gitu. Seperti ini kan contohnya, tolong matikan lampunya. Lampu, ya yang dia lampu gitu, nge-make sure bahwa si pembicara tadi itu meminta untuk mematikan lampunya. Next. Echo question request for repetition masih tentang itu. Contohnya itu it cost $5. How much did it cost? Jadi it costs how much gitu for familiar or impolite-nya, atau he's a dermatologist, what is he, atau he's what gitu. Jadi misalkan ini harganya itu $5. Jadi untuk nge-make sure bahwa takut salah nih, kadang kan kita juga salah mendengar gitu. Jadi meminta si pembicara itu mengulang lagi gitu. How much did it cost gitu? It cost $5 misalnya, seperti itu, dollars seperti itu. Atau he's a dermatology, atau dia adalah seorang dokter kulit gitu. Siapa dia gitu? Apa dia, atau dia siapa? Dia apa gitu. Jadi meminta si pembicaranya itu untuk mengulang lagi gitu kata-kata yang tadi dibicarakan. Next. General request for repetition.
For example, I beg your pardon. Misalkan ya, untuk I beg your pardon. I beg your pardon. Jadi langsung aja pardon gitu. Or di Amerika misalnya excuse me, or di British sorry, untuk familiar atau impolite-nya what gitu. I'm sorry I didn't quite hear or follow what you said, or sorry I didn't quite get that. Atau I'm sorry, would you mind repeating that or saying that again gitu. Jadi untuk permintaan umum untuk pengulangan, misalkan kan harusnya I beg your pardon, jadi langsung aja pardon gitu, mohon maaf gitu, atau excuse me gitu, sorry, atau maaf saya tidak bisa mendengar atau mengikuti apa yang Anda katakan. Jadi seperti itu, untuk mengulang lagi gitu apa yang dia katakan tadi gitu. Maaf, maukah Anda mengulanginya atau Anda mengatakannya lagi gitu, seperti itu. Jadi general untuk repetition itu untuk mengulang lagi gitu apa yang tadi dibicarakan. Next, about omission of information. We omit information which is already obvious from the preceding context. For example, this country must economize if it's going to increase its prosperity. For example, the answernya, I agree, absolutely, certainly, not, nonsense. All these responses is some way like the structure of a complete sentence, but are acceptable in communication. Jadi omission of information itu apa sih? Omission of information itu adalah penghilangan informasi. Kami menghilangkan informasi yang sudah jelas dari konteks sebelumnya. Contohnya, negara ini harus berhemat jika ingin meningkatkan kemakmurannya. Jadi jawabannya itu hanya ya, setuju, tentu, tentu tidak, omong kosong, atau yang lainnya. Semua tanggapan ini dalam beberapa hal tidak memiliki struktur kalimat lengkap, tetapi dapat diterima dalam komunikasi. Jadi ini tuh yang I agree itu I agree apa? Maksudnya di sini I agree ini yaitu I agree bahwa this country must economize if it's going to increase its prosperity, seperti itu. Jadi I agree ini kan tidak memiliki struktur kalimat lengkap, tetapi dapat diterima dalam komunikasi gitu. Jadi orang itu akan ngerti kenapa seseorang itu menjawab I agree gitu. Dia itu ngerti bahwa si lawan bicaranya itu mengatakan I agree itu bahwa dia setuju negara ini harus berhemat jika ingin meningkatkan kemakmurannya. Next, for another example, for comment, out with it, or faster, or not so fast. For question, more copy, how about joining us? For slogan, Republican forever. Exclamation, seperti goal, good, excellent, you're lucky boy, Sam, for you, or silly boy, or alarm calls, seperti hellfire. Nah, di dalam contoh-contoh ini itu, tidak memiliki struktur yang lengkap gitu kalimatnya, tapi dapat diterima. Seperti misalkan faster di sini itu menyuruh seseorang, misalkan di dalam olahraga lari nih, seseorang bilang faster gitu. Dia menginginkan bahwa larinya itu untuk lebih cepat gitu, larinya lebih cepat. Atau di dalam pertanyaan yaitu more copy gitu, menawarkan untuk mau kopinya lagi gitu maksudnya, atau seperti do you want copy again misalkan gitu, atau do you want to order another misalkan seperti itu. Terus misalkan dalam exclamation atau pengecualian seperti good di sini itu tidak memiliki struktur kalimat lengkap. Good itu misalkan di dalam pekerjaan seperti good, berarti pekerjaannya itu bagus. Atau alarm call seperti help, orang akan mengerti jika misalkan seseorang bilang help, berarti seseorang itu sedang membutuhkan bantuan. Atau misalkan fire itu seperti api gitu kan, orang akan mengerti gitu jika ada seseorang yang bilang api, berarti ada seseorang yang misalkan melihat api, atau ada misalkan sebuah kebakaran gitu, sehingga membutuhkan bantuan gitu untuk memadamkan api tersebut, seperti itu. Next,
Sometimes in casual speech, words are omitted from the beginning of a sentence, carry little information such as a pronoun, subject, and auxiliary verb. For example, beg your pardon, what a drink, no wonder he's late, sorry I missed you. In public notice headings, a noun phrase, nominal clause, or adjective phrase often stand on its own. For example, exit where to eat in London, English department press today, or prohibition notice for no smoking, no entry, no parking. Nah, terkadang juga dalam percakapan biasa kata-kata dihilangkan dari awal dari sebuah kalimat, membawa sedikit informasi seperti kata ganti objek atau kata kerja bantu. Contohnya beg your pardon. Jadi maksud beg your pardon itu maksudnya kalimat lengkapnya itu I beg your pardon atau what a drink. Do you want a drink gitu. No wonder he's late. It's no wonder he's late gitu seperti itu. Jadi mohon maaf kan ini mohon maaf saya minta maaf gitu seperti itu. Dalam pemberitahuan publik, judul dan lain-lain, frase kata benda, klausa nominal atau frase kata sifat sering berdiri sendiri. Contohnya seperti kata exist. Di dalam kata exist ini kita itu sering menemukan di sebuah misalkan supermarket atau mall gitu seperti itu. Untuk kata exist ini memiliki tidak dia itu berdiri sendiri dan orang itu ngerti gitu maksud kata exit itu meskipun kata exit itu tidak memiliki struktur gitu yang lengkap. Jadi tapi seseorang itu bisa mengerti gitu ketika ada tulisan exit berarti menunjukkan bahwa arah jalan keluar dari atau ya arah keluar dari tempat ini itu sebelah sini gitu. Atau misalkan dari pemberitahuan larangan, contohnya no smoking, no enter, no parking. Nah, orang-orang itu sudah mengerti bahwa dari kata no smoking itu dilarang untuk merokok di area tersebut gitu, jangan merokok di area tersebut, atau no enter gitu, tidak boleh masuk ke ruangan ini atau tidak boleh masuk ke sini gitu, ke suatu tempat ini gitu yang ada tulisannya no enter atau no parking. Jadi maksud no parking di sana itu orang-orang itu akan mengerti bahwa no parking itu adalah dilarang parkir, misalkan dilarang memarkirkan mobil atau motor di tempat ini, seperti itu. Okay, that's all from me. Thank you for your next attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.